Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bulia harap kalian tetap sehat dan semangat. Nah, guru di sini mau tanya. Tadi pagi setelah kamu bangun tidur, tentunya kamu mandi kan? Ada yang belum mandi? Pasti tidak ada. Sebelum berangkat ke sekolah, kamu juga pastinya makan dan minum. Jika tanganmu kotor, kamu pasti mencuci tangan. Nah, lihatlah, kamu selalu membutuhkan apa? Iya, betul sekali, air. Saat baju dan peralatan makan kalian kotor, orang-orang akan mencucinya. Saat lantai kotor, orang akan mengepelnya. Saat kendaraan menjadi kotor, orang juga akan mencucinya. Lihatlah, air sangat bermanfaat bukan? Tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti udara, air juga tidak akan habis. Air selalu ada di bumi. Karena air mengalami yang namanya daur atau disebut siklus. Daur adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Jadi, daur air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Yuk kita perhatikan gambar daur air berikut ini. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah melihat berbagai macam air. Ada air laut, ada air sungai, ada air apa lagi? Oh iya, air danau. Nah, air-air itu jika terkena panasnya matahari, dia akan menguap. Nah, penguapan inilah yang disebut dengan evaporasi. Jadi evaporasi adalah penguapan. Proses ini saya ulangi ya, di mana air di permukaan berubah menjadi uap air. Air menyerap energi panas dari matahari dan berubah menjadi uap. Selain pada air, penguapan juga terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan juga dapat mengalami penguapan yang disebut sebagai proses transpirasi. Kita ingat ya, proses fotosintesis itu ada proses penguapan. Jadi, penguapan pada tumbuhan ini disebut sebagai transpirasi. Di mana air yang ada pada tumbuhan ini diubah menjadi uap air oleh tanaman. Akar tanaman menyerap udara dan mendorongnya ke arah daun yang akan digunakan untuk proses apa tadi? Iya, betul sekali, proses fotosintesis. Proses daur air berikutnya adalah kondensasi. Saat udara menguap menjadi uap udara, ia akan naik ke atmosfer. Di dataran tinggi, uap air berubah menjadi partikel es atau butiran air yang sangat kecil. Karena suhu di dataran tinggi yang rendah, artinya suhunya itu dingin ya anak-anak. Proses inilah yang disebut sebagai kondensasi. Partikel-partikel ini saling menghubungkan dan membentuk awan dan kabut di langit. Kalian biasa melihat sebelum hujan itu langitnya hitam, itu kita sebut dengan apa? Betul sekali, mendung ya. Mendung semakin dia menyimpan cairan air, warnanya akan semakin hitam pekat. Artinya itu nanti akan siap-siap menurunkan air hujan. Nah, ngomong-ngomong tentang hujan, kita lanjut ke proses berikutnya. Dalam proses daur air, awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun dalam bentuk hujan air karena angin atau perubahan suhu. Ini terjadi karena tetesan air bergabung menjadi tetesan yang lebih besar.
Juga ketika udara tidak dapat menahan air lagi. Di dataran tinggi, suhunya rendah. Dan karenanya tetesan air kehilangan energi panasnya. Tetesan ini kemudian jatuh sebagai hujan. Jika suhu sangat rendah atau mencapai di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air akan berubah menjadi salju. Kalian sudah tahu salju? Jadi salju ini adalah butiran-butiran es yang sangat kecil. Biasanya kita menemui salju itu ada di benua Eropa. Kalau di Indonesia ini kita hanya mengenal 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Tapi di Indonesia kita juga bisa menemukan salju, itu tepatnya ada di Puncak Jayawijaya, berada di Papua. Lalu titik-titik air di awan tadi selanjutnya akan turun menjadi apa yang kita sebut dengan hujan. Iya, betul sekali. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah ataupun perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah ini akan keluar melalui sumur. Proses inilah yang disebut sebagai infiltrasi. Jadi, proses infiltrasi juga akan membawa air tanah secara lambat menuju kembali ke laut. Dari proses siklus air itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Anak-anak, untuk mempermudah kalian dalam belajar tentang siklus atau daur air ini, Bulia akan mengajari kalian menyanyi tentang daur air. Perhatikan ya. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Nah, bagaimana anak-anak sudah mendengarkan lagu tadi? Bulia harap lagu tadi bisa mempermudah kalian dalam belajar tentang daur atau siklus air. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.